Karina sedang menunggu Bara di meja makan. Pria itu sekarang sedang mandi, dan Karina baru saja selesai memasak makan siang. Tak lama Bara muncul. Seperti biasa, rambutnya masih meneteskan air. Karina berdecak, kenapa calon suaminya ini bebal sekali? Mas, berapa kali sih mau dibilangin? Habis mandi itu rambutnya dikeringin dulu. Bara menyentuh rambutnya. Nanti kering sendiri, jawabnya. Ya, jawaban seperti biasa saat Karina protes akan kebiasaan calon suaminya itu. Dibilangin ngeyel terus, dungutnya. Bara duduk di kursi depan Karina. Nanti mas potong rambut, biar nggak netes lagi air kalau habis mandi, ucapnya. Begitu malesnya yang ngeringin rambut. Kalian aja botakin tuh kepala. Ide bagus, ucap Bara, dan Karina nyaris menganga. Bisa-bisanya Bara malah mengiyakan. Ih, jangan botak. Emangnya kenapa? Jangan aja, jawabnya dengan nada yang terdengar manja di telinga Bara. Bara tersenyum. Walau begitu, Karina sudah dengan sigap menyendokkan nasi dan lauk pauk ke piring Bara. Jadi jelek ya kalau mas botak? Karina menggeleng. Enggak, aku jadi nggak bisa ngejambak kalau nggak ada rambutnya. Bara hanya menggeleng. Ia ingat dulu saat Karina tidur di dalam mobilnya. Entah karena memang ia sedang sangat lelah, atau memang Karina sangat kesal pada dirinya. Saat Bara membangunkannya, gadis itu justru menjambaknya dengan kuat tenaga, sampai rambut Bara lepas dan menempel di tangan Karina. Kenapa senyum-senyum? Tanya Karina melihat tingkah aneh Bara yang tersenyum sendiri. Gak kenapa-napa, cuma keingat kejadian lucu, tapi menyakitkan di masa lalu. Jawabnya menaikkan bibir senyum penuh arti. Karina yang tersadar apa yang Bara ingat langsung mencebik. Agaknya ia malu. Saat itu ia sangat lelah, dan tanpa sadar tertidur dan ia bermimpi. Di dalam mimpinya, dirinya lah yang bos, sedangkan Bara adalah kacungnya. Jadilah saat itu ia dengan kesalnya melampiaskan kekesalannya yang berujung malu. Untung saja Bara tak sampai memecatnya saat itu. Jangan diingat, Karina tertunduk malu. Kok bisa ya dirinya dulu sebarbar itu? Bara masih tersenyum, tapi ia tak menjawab lagi dan mulai makan. Bara memotong telur mata sapinya dengan sendok, kemudian memakannya. Ia membalik telur dadar yang ternyata bagian bawahnya kehitaman, gosong. Pantas agak pahit, komentarnya. Makan aja, salah siapa ganggu orang masak? Karina dengan santai melahap telur miliknya. Ya kamu gak gosong? Karina tersenyum, memasang senyum semanis mungkin. Siapa tadi yang bilang mau walau gosong tetap mau dimakan? Ucapnya, dan Bara tak berkomentar lagi hingga makanan di piringnya habis. Hari sudah agak sore. Saat Bara mengantar Karina pulang, Karina masih agak was-was. Setiap ada nada dering pesan, ia pasti akan langsung membukanya. Katakanlah ia agak parno kalau foto dirinya dan Bara mendadak muncul dan jadi bahan gosip terhot. Ia tak akan punya muka lagi datang ke kantor kalau hal itu terjadi. Kamu kenapa? Tanya Bara yang sejak tadi melirik Karina yang fokus pada handphonenya. Mas, Tasya gak akan cepu kan? Kening Bara mengerut. Cepu? Iya, nyepuin hubungan kita ke orang kantor. Bara tersenyum. Enggak lah, aman kalau sama dia.
Yakin? Bara menjawab dengan gumaman. Tapi iya juga. Jauh ini Rasya tak pernah mengungkit soal hubungan Karina dan Bara. Bahkan ia tak menyinggungnya sama sekali. Kamu kenapa? Apa yang jadi beban pikiran? Coba cerita. Bara masih fokus menyetir. Tapi ia masih bisa mendengar kalau Karina mau bercerita. Saat Karina ragu. Tapi apa salahnya kan Bara tahu? Toh ini juga ada hubungannya dengan karir Bara. Tommy semalam kayaknya ngemergokin kita jalan berdua deh, ceritanya. Terus, dia ngirim ini. Karina menunjukkan foto yang semalam Tommy kirim. Bara melihatnya sekilas. Memangnya kenapa? Karina mendesah pelan. Ia lupa kalau Bara ini adalah tipe manusia yang membodoh amatkan hal seperti ini. Kalau dia gosip tahu soal hubungan kita, menurut Mas, seisi kantor nggak akan tahu. Bara hanya menaikkan bahunya. Memangnya sudah nyebar gosipnya? Karina menggeleng. Memang sampai sekarang tak ada kabar ataupun gosip yang menyebar. Tapi kan justru ini yang terasa aneh dan janggal. Sejauh ini nggak ada sih, tapi malah aneh jadinya. Nggak apa-apa. Memangnya kenapa kalau orang kantor tahu kita punya hubungan? Toh sebentar lagi kita akan menikah. Ya iya, tapi kan sekarang aku masih sekretaris Pak Bara. Kalau malah timbul gosip nggak penting di mana? Aku nggak mau dapat cacaran jelek. Tangan Bara terulur dan menepuk pelan kepala Karina. Dia tahu betul ketakutan Karina. Tapi ya gimana? Cepat atau lambat semuanya juga akan tahu. Apalagi rencananya begitu Karina resmi resign, mereka akan langsung mengadakan pernikahan. Ya itulah rencana Bara. Semuanya akan baik-baik saja, ucap Bara menenangkan. Kalau besok beneran ada gosip soal kita gimana? Ya tinggal hadapi. Karina manyun. Bara dan semua pikiran positifnya, pikir Karina. Keesokan harinya Karina sengaja pergi kerja sendiri. Dia tak membolehkan Bara menjemputnya demi mengurangi kecurigaan. Sejauh ini aman, tak ada desas-desus yang aneh, maupun gosip yang menyebar. Aneh ini sangat aneh. Karina sengaja langsung pergi ke pantry. Dia hendak mencari sang sumber kegundahannya, yang sejak kemarin tak bisa dihubungi. Benar saja, saat Karina sudah dekat ke pantry, dia melihat Tommy juga sedang berjalan ke sana, sembari membawa gelasnya. Karina berjalan cepat, kemudian meraih tangan Tommy dan menyeretnya. "Wei, ada apa ini?" Kagetnya, sembari tersenyum mengikuti Karina. Untung saja gelas di tangannya tak sampai jatuh. Karina menyeret Tommy sampai ke tangga darurat. Karina melepaskan tangannya dari tangan Tommy. "Karina Kapur, ada apa ini? Lo mau apain gue?" "Ucap, gue udah punya anak istri," ucapnya sembari menyilangkan tangannya di depan dada. Karina mendengus jijik. "Apaan sih lo? Jangan lebay deh. Habis lo nyeret gue pagi-pagi begini. Kirain apa?" tanya Karina dengan nada sangar. Tommy menciut. Karina sedang dalam mode barbar. Cukup membuatnya memperingatkan diri untuk tidak mengajak gadis di depannya ini bercanda. "Loh, gue telepon gak diangkat-angkat. Di chat gak dibalas. Kagak dirit. Sengaja ya?" Tergahnya kesal setengah mati sejak kemarin. Kalau saja tidak memikirkan Tommy yang sudah beristri dan punya anak, serta tinggal dengan mertua, sudah Karina datangi rumah Tommy sejak kemarin. "Kalem, Kar. Handphone gue kecebur bak mandi anak gue."
Mana mandinya pakai air hangat lagi. Ya rusak jadinya. Satu alis Karina naik, memasang wajah tak percaya. Jangan bohong deh. Kagak Karina, sumpah. Lo tanya bini gue deh, kalau kagak percaya. Ini juga gue pakai handphone bini gue. Kan biarpun HP lo kecebur, tapi kan kartunya bisa diambil. Kenapa lo kagak bisa dihubungin juga? Gantian Tommy yang mendesah pelan. Nikah dah lo cepatan sama bos. Terus punya anak, kembar 3 sekalian. Biar lo tahu gimana rusuhnya punya bayi di rumah. Karina ingin membekap mulut Tommy. Bisa-bisanya dengan santainya manusia satu ini bicara begitu di kantor. Kalau ada yang dengar gimana? Lo gila ya? Gak sekalian pakai toa lo ngomongnya. Boleh emang. Karina sangat gemas ingin menggeplak kepala Tommy. Tapi pria itu sudah lebih dulu tertawa. Santai, sepi kok. Udah ayo keluar dari sini. Sebelum kita yang jadi kena gosip. Amit-amit gue digosipin selingkuh sama lo. Tommy bergedik. Salah itu adalah hal yang amat sangat mengerikan baginya. Ini kecoa satu. Lo pikir gue sudi digosipin sama lo? Tapi kalau digosipin sama bos mau? Karina melotot. Sejak tadi nampaknya Tommy sengaja mempermainkan dirinya. Kalau sampai foto itu nyebar, lo ya tersangkanya? Iya, tapi lo beneran pacaran sama bos. Karina mengambil Tommy agar sedikit menunduk, seolah mengajak pria itu berbisik. Menurut lo gue mau jawab? Enggak lo jawab juga gue tahu. Karina bersiap akan menggetok kepala Tommy. Woi kalem, gue gak setega itu kali ngancurin karir lo. Gue kan sahabat lo, ya enggak? Tommy menaik turunkan alisnya. Iya biar dikata dia ini biangnya gosip. Tapi ia tak setega itu menggosipkan teman baiknya sendiri. Belum lagi Karina punya andil dalam suksesnya hubungannya dengan Sharon, istrinya yang dulu menolaknya berkali-kali. Gue pegang ya omongan lo. Tommy langsung mengangkat tangan kanannya dengan sikap sempurna, memberi hormat. Jadi kapan lo kawin? Tanyanya sembari tersenyum menggoda. Dan Karina makin punya keinginan untuk menggetok kepala tukang gosip satu ini. Bersambung.